Menyaksikan breaking news Kompas TV di tengah kabar reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka hari ini akan melantik pejabat negara. Di antaranya adalah kabarnya adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga ikut akan dilantik pada sore hari ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan dan mengonfirmasi kepada wartawan pada Rabu siang, pelantikan sore ini juga akan melibatkan beberapa pejabat dan dalam penelusuran rekan-rekan di lapangan pelantikan menurut rencana akan dilangsungkan pukul 14 atau pukul 2 siang tadi, namun jadwal diubah menjadi pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore sesaat lagi. Saudara, kita langsung tersambung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di Istana. Selamat sore, Tifal. Tifal, sudah ada kabar pasti siapa menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Prabowo sore ini? Nama Brian Yuliarto, Guru Besar Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, ini disebut akan menggantikan posisi dari Satrio Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kira-kira pukul 2:30 sore tadi, Brian tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dan saat ditanya oleh pewarta apakah benar ia akan menggantikan posisi Satrio di Kemendikbudristek, ia tidak banyak menjawab pertanyaan itu, namun ia mengaku mendapat undangan atau dikontak langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk hadir dalam pelantikan yang dijadwalkan berlangsung hari ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu yang kami pahami sejauh ini. Satu nama itu, Brian Yuliarto itu, sesungguhnya sudah kuat terdengar ataupun juga sudah makin santer dibicarakan begitu atau diketahui oleh wartawan Istana dalam beberapa jam terakhir ini akan menempati pos Mendikbudristek menggantikan Satrio Brojonegoro. Ini menjadi sekali lagi akan menjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di bawah dalam naungan Kabinet Merah Putih, dan setelah 123 hari menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, begitupun dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih yang baru berjalan selama 122 hari dihitung sejak mereka dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Selain posisi Mendikbudristek yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sore ini, kira-kira 15 menit lagi dari sekarang, ada kepala badan ataupun juga kepala lembaga yang ikut dilantik pada hari ini. Salah satunya tadi sempat ada singgung Ihsan adalah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Semula posisi ketua atau kepala BSSN dijabat oleh Hinsa Siburian, kemudian wakil kepala dijabat oleh Rahmat Widodo. Nantinya akan digantikan oleh dua tokoh masing-masing. Kepalanya nanti adalah Nugroho Sulistyo Budi, sementara untuk wakil kepalanya adalah pakar IT Pratama Persada. Tadi kepada wartawan Pratama tiba lalu meladeni beberapa pertanyaan yang dilontarkan wartawan sebelum ia masuk ke dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dan ia mengaku bahwa baru mendapatkan informasi untuk datang ke Istana Kepresidenan menjalani proses pelantikan pada siang tadi lewat arahan ataupun juga informasi dari pihak Istana Kepresidenan untuk melakukan proses pelantikan. Tak banyak hal yang dia sampaikan kepada wartawan tadi, namun ia langsung menuju ke dalam mengingat waktu untuk proses pelantikannya juga tidak akan lama lagi, dijadwalkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nama lainnya juga terdengar ataupun juga yang saya cermati tadi tiba datang ke Istana Kepresidenan Jakarta ini adalah Muhammad Yusuf Atteh. Muhammad Yusuf Atteh sekali lagi akan dilantik
menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelumnya ia pernah menjabat juga di posisi yang sama di periode sebelumnya, dan saat ditanya oleh wartawan ia mengakui bahwa ia dipanggil oleh Presiden Prabowo hari ini untuk datang karena sekali lagi akan ditugaskan menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain nama-nama tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga badan lain yang juga akan menjalani proses pelantikan. Ada pelantikan untuk kepala badan, salah satunya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang menjadi menarik di sini sesungguhnya, Ihsan, adalah sosok ataupun juga posisi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa menteri-menteri ataupun juga jajaran kementerian di bawah naungan Kabinet Merah Putih ini baru berjalan sejak 21 Oktober 2024, bekerja selama 122 hari, dan sosok Satrio Brodjonegoro ini cukup menarik perhatian mengingat sudah ada dua isu yang berkaitan langsung dengan Satrio selama masa jabatannya di Kemendikti-Saintek. Yang pertama adalah yang paling terdekat ini adalah soal imbas dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, dan ini diejawantahkan dalam Inpres yang belum lama ini keluar, memerintahkan setiap kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk juga dalam beberapa sektor yang kemudian ini bisa membantu sejumlah sektor-sektor ataupun juga program kerja lainnya yang dijalankan begitu oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI belum lama ini, Satrio menyampaikan bahwa imbas dari efisiensi yang berjalan sampai dengan saat ini akan sedikit banyaknya berpengaruh pada uang kuliah tunggal atau UKT yang berlaku di seluruh perguruan tinggi negeri atau PTN setidak-tidaknya. Imbasnya, kalau dari hasil rapat saat itu, Satrio menyampaikan akan ada kemungkinan kenaikan UKT, kenaikan uang kuliah tunggal bagi para mahasiswa yang sedang menjalani studi di perguruan tinggi. Inilah yang kemudian memantik kecaman, memantik penolakan dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan mahasiswa. Kita ingat betul dalam beberapa hari sebelumnya sempat ada unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa menuntut agar efisiensi yang dilakukan ini tidak berimbas pada sejumlah sektor-sektor krusial yang menjadi perhatian masyarakat, terutama salah satunya adalah soal biaya kuliah atau biaya pendidikan. Itu baru satu hal. Hal lainnya yang juga menarik dicermati dari sosok Satrio Brodjonegoro selama ia menjabat sejak 21 Oktober 2024 hingga setidaknya saat ini, sebelum proses pelantikan ini terjadi, Ihsan, adalah kondisi konflik internal yang sempat terjadi di Kemendikti-Saintek. Waktu itu di pertengahan Januari 2025 sempat ada unjuk rasa di internal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saat itu dipicu dari pemecatan salah satu pegawai di Kemendikti-Saintek atas nama Neni Herlina. Waktu itu ia menjabat sebagai Pranata Humas dan juga penjabat rumah tangga, Sekretaris Ditjen-Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ditambah lagi korban mengakui mengalami kekerasan verbal, dan belakangan juga beredar rekaman audionya di media sosial, sehingga itu memantik kecaman dari berbagai pihak. Walaupun kemudian Satrio menyatakan, bahkan dalam wawancara khusus kepada Kompas TV, ia menepis bahwa ada kekerasan verbal yang dilakukan,